Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kekongruensi dua segitiga. Yang pertama itu yang harus kita ketahui bahwa kalau dua segitiga kita ingin tahu dia kongruen atau enggak, kita nggak perlu terlalu ribet. Kita cukup lihat tiga kodenya aja. Apa tuh kodenya atau aturannya? Nah, yang pertama itu kalau dua segitiga itu ketiga sisinya sama panjang, otomatis segitiga itu kongruen. Contohnya, ini AC, dia kan garisnya satu, dan DF juga garisnya satu. Berarti dua sisi ini yang bersesuaian sama panjang. Berikutnya, CB dengan F merupakan sisi yang sama panjang karena ada garisnya dua. Itu adalah kodenya di MTK. Nah, terus ini AB sama panjang dengan DE. Jadi diketahui bahwa ketiga sisinya sama panjang. Maka kalau ini terpenuhi, antum atau anti tidak perlu mengecek sudutnya. Sudah pasti dia tuh kongruen kalau dia memiliki tiga sisi yang sama. Karena dia kongruen, otomatis sudutnya bakal sama, sisinya juga bakal sama panjang. Berikutnya, aturan kedua atau yang perlu kita ketahui, dua segitiga dikatakan kongruen kalau dia mempunyai dua sisi yang sama panjang dan satu sudut sama besar. Atau kodenya bisa disingkat menjadi si susi. Nah, gambar di bawah ini hanya ilustrasi. Nah, misalnya di sini AB dan DE sama panjang. CB dan FE sama panjang. Berarti kita sudah punya dua sisi yang sama panjang. Lalu sudut TB dan sudut TE sama besar. Nah, berarti kita punya dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang sama besar. Kalau seperti ini kasusnya, maka ini disebut segitiga kongruen karena dua sisinya sama panjang, satu sudut sama besar. Jadi kalau ke tadi yang tiga sisi yang sama panjang, kodenya sisi. Tujuannya apa dipakai si susi ini untuk membantu bagi yang mau ngapalnya cepat saja. Biar mudah. Si artinya sisi, su artinya sudut. Nah, selanjutnya aturan ketiga yaitu dua sudut yang bersesuaian itu sama panjang. Dua sudut yang bersesuaian itu sama besar dan satu sisi sama panjang. Atau disingkat dengan susisu ataupun yang ini. Suka-suka anti mau pakai yang mana atau antum suka pakai yang mana. Nah, ini ilustrasi. Nah, kita ketahui sudut A dan sudut D itu sama besar karena garisnya ada tanda sini, garis warna merah. Selanjutnya sudut B dan sudut E sama besar. Berarti kita sudah tahu ada dua sudut yang bersesuaian, dua pasang sudut yang bersesuaian. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua yang bersesuaian sama besar. Nah, selanjutnya panjang AB dan DE itu sama panjang. Karena ada dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang, maka segitiga ini dikatakan kongruen. Atau kenapa tadi sebelumnya kita sebut ini hanya ilustrasi, ini contohnya yang pertama. Ada juga kemungkinan misalnya sudutnya sama di I, baru dengan yang L, baru sudutnya H sama dengan yang K, baru GH sama panjang dengan JK. Nah, karena ada dua sudut yang bersesuaian, satu sisi sama panjang, maka dia disebut kongruen. Jadi posisinya ini nggak perlu harus ngikutin definisi dari buku. Ini definisi dari buku, kalau dari gambarnya yang penting fokus ke posisinya. Apakah dia memenuhi ketiga ini? Apakah dia memenuhi susisu atau si susi ataupun si sisi. Jadi kalau jadi kalau kedua segitiga memenuhi salah satu ini, maka dia disebut
segitiga yang kongruen yang otomatis sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai sedikit informasi yang mungkin cukup penting dalam melihat sebuah kekongruenan, atau mungkin nanti kalau antum belajar di kelas 10 atau kelas 11 kalau materinya ada itu tentang kesebangunan juga. Nah, jadi sisi itu dikatakan sama panjang kalau pertama ada kodenya. Maksudnya gimana? Nah, sisi BC dan FE ada kode berupa garis satu. Nah, ini artinya sisinya sama panjang. Jadi kalau gimana misalnya di segitiganya nggak ada kodenya, nggak ada kode-kode garis, atau nggak ada kasih kode mungkin lengkungan kayak gini, nggak ada kodenya, berarti itu belum tentu panjangnya sama, karena kita tidak tahu angkanya, kecuali tahu angkanya. Atau jadi dua sisi sama panjang itu kita itu untuk bisa tahu dia sama panjang, yang pertama harus ada kodenya. Atau kita punya informasi yang diketahui dari soal. Misal, ada dua segitiga yang sama kaki. Apa itu segitiga sama kaki? Yang mana kakinya? Kakinya yaitu AC dan CB. Jadi di AC itu sama di CB harus, jadi di AC dan CB itu panjangnya harus sama. Itulah syarat dari segitiga sama kaki. Sedangkan segitiga DFE, yang mana kakinya yang pertama DF, yang berikutnya adalah FE. Jadi DF dan FE harus sama panjang. Jadi kalau ada soal dikasih informasi bahwa ada dua buah segitiga yang sama kaki, maka sudah kita ketahui bahwa dua sisinya sama panjang. Nah, itu langsung harus tahu di benak kita. Ini mungkin teori yang bakal kepake di pelajaran berikutnya, mungkin di SMA atau di SMP. SMP dulu dipelajari, kalau berikutnya mungkin di tahun-tahun SMA. Tentang kesebangunan atau kekongruenan. Mungkin ada menyinggung ini kalau misalnya masih relevan pembelajarannya. Nah, tapi kita nggak bisa bilang juga kalau misalnya bilang dua buah segitiga ini sama kaki. Nah, kalau ukurannya satu besar, satu kecil, ini udah pasti dia nggak kongruen. Jadi kalau kira-kira nanti lihat ukurannya mirip, nah terus dibilang dia segitiga sama kaki, nah kita bisa pakai teori yang kita pelajari tadi, yaitu yang ini. Nah, terus misalnya dikasih tahu bahwa dua segitiga sama sisi. Nah, artinya ketiga sisinya sama panjang. AC bakal sama dengan CB panjangnya dan juga bakal sama dengan AB. Jadi, FD bakal sama dengan FE, bakal sama juga dengan DE. Jadi kita bisa pengen tahu apakah dua segitiga ini kongruen. Dia kongruen, kenapa? Karena dia punya tiga sisi yang sama panjang. Makanya dia dikatakan kongruen. Nah, atau berikutnya seperti ini. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Yang pertama, sisi itu dari dua segitiga dikatakan sama panjang kalau dia berhimpitan. Yang mana berhimpitan misalnya ada segi 4 ABCD. Nah, ini kan ada dua segitiga. Kalau kita pisah, ini.
Nah, mana sisi yang berhimpitan? Yaitu yang DB. Berarti karena dia berhimpitan, maka otomatis DB yang di sebelah kiri ini pada segitiga sebelah kiri akan sama panjang dengan sisi DB pada segitiga yang sama yang di sebelah kanan. Jadi sisi DB dari segitiga yang di sebelah kiri bakal sama dengan DB pada segitiga yang di sebelah kanan. Nah, ini kadang ada di soal juga yang lebih tinggi levelnya, mereka memanfaatkan konsep layang-layang. Kita sudah tahu layang-layang itu sisi yang ini sama panjang, terus yang bawahnya juga sama panjang. Misalnya ditanyakin, apakah segitiga ini sama panjang, yaitu ABC dengan DBC, yaitu yang ini. Nah, kalau kita lihat kan, kita pisahkan dari layang-layang bentuknya seperti ini. Ketahui ada satu sisi yang berhimpitan, berarti dia sama panjang. Satu sisi sama panjang. Nah, lihat lagi. Karena sifat dari layang-layang, maka yang ini AC bakal sama dengan yang BD. Nah, ada lagi sifat dari layang-layang, yaitu AB bakal sama dengan BD. Berarti otomatis yang ini bakal sama dengan BD. Jadi segitiga ini dikatakan kongruen karena dia mempunyai tiga sisi yang sama panjang, atau kodenya sisi. Nah, selanjutnya sudut yang sama besar. Kalau sudut yang sama besar, nanti langsung fokus ke dua clue ini aja. Yang pertama bertolak belakang. Mana sudut yang bertolak belakang? Yaitu yang warna merah. Sudut C-nya ada dua kan? Pertama segitiga yang ini, A, B, C, dan segitiga yang C, D, E. Nah, dua segitiga ini bertolak belakang pada sudut C-nya. Jadi inilah yang bertolak belakang. Kalau dia bertolak belakang, besar sudutnya bakal sama besar. Seperti pelajaran kelas 7. Nah, selanjutnya sudutnya dikatakan sama besar kalau dia berseberangan. Nah, perhatikan pada warna yang sama. Sudut A itu berseberangan dengan D, maka dia sama besar. Sudut E berseberangan dengan sudut B, maka dia sudutnya sama besar. Jadi segitiga, kalau mau tahu sudutnya sama besar, kita cukup fokus ke dua ini aja, apakah dia bertolak belakang atau berseberangan. Atau kita harus memanfaatkan konsep-konsep yang di sini lagi. Nah, ini konsepnya apabila dipelajari itu di pelajaran kelas 7. Nah, selanjutnya kita coba ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DE, dan AB itu sejajar dengan DE. Ini kode sejajar. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC itu kongruen. Kalau disuruh buktikan, berarti mereka minta alasan. Nah, alasannya kenapa dua segitiga ini kongruen. Nah,
Sekarang kita udah tahu kita punya satu sisi yang sama panjang. Nah, sisi yang ini kita nggak tahu sama panjang atau enggak. Nah, mari kita lihat dari sudutnya. Sudut E bertolak belakang dengan sudut A. Berarti sudut E dia sama dengan sudut A besarnya. Lalu kita cek sudut D, maaf, A ke E itu berseberangan. Terus sudut D dan sudut B itu bersaling berseberangan. Maka sudut D-nya sama besar dengan sudut B. Jadi kita punya dua sudut sama besar. Maka dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruan. Kenapa? Dia memenuhi syarat kekongruenan dua segitiga, yaitu si atau ini tu si tu, yaitu dua sudut sama besar, satu sisi sama panjang. Contoh soal berikutnya. Diketahui panjang DE sama dengan IG, panjang HE sama dengan EF. Buktikan bahwa DEH dan GEF itu kongruen. Nah, kita sudah tahu itu dua sisi sama panjang. Nah, selanjutnya kita cek sudutnya. Kenapa kita langsung ke sudut? Karena kita GF-nya kita nggak tahu sama HD ini sama atau enggak. Nah, kita langsung ke sudut. Ada nggak sudut yang bertolak belakang atau berseberangan? Yang paling mudah bertolak belakang. Maka dia mempunyai satu sudut yang bertolak belakang atau satu sudut yang sama besar. Maka dia kongruen karena memenuhi syarat dia memenuhi syarat untuk dua segitiga itu diciptakan kongruen, yaitu si to si, dua sisi sama panjang, satu sudut sama besar. Itulah alasannya kenapa dia kongruen, yaitu dia memiliki dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar. Diketahui panjang AD sama dengan AB, panjang DC sama dengan BC. Buktikan bahwa segitiga ADC itu dan ABC kongruen. Ini seperti tadi tentang layang-layang. Cuman tidak ada garis ini. Kita punya dua sisi sama panjang. Coba kita cek, ada nggak satu sisinya yang sama panjang? Ada. Satu sisi yang lain yang sama panjang yaitu sisi AC. Karena dia berhimpitan, maka otomatis kita punya tiga sisi yang sama panjang. Karena ketiga sisinya sama panjang, maka dia dinyatakan kongruen. Ini kodenya. Kalau misalnya nanti tidak mau bilang yang panjang-panjang tadi, karena dia tiga sisi sama panjang. Dia kongruen karena si sisi. Nah, itu salah satu cara cepat menjawabnya. Nah, sekarang coba buktikan apakah segitiga WXZ dan segitiga XZY itu kongruen. Di simbol kongruen. Di sini jawabannya adalah kongruen karena memenuhi syarat pertama. Nanti tinggal lihat cocokkan jawaban anti dengan syarat pertama di awal video tadi. Apa syarat pertamanya? Kalau cocok jawabannya berarti
Nomor satu anti atau antum sudah paham. Ini kecil pula soalnya. Nah, perhatikan nomor 2. Apakah dia kongruen? Nah, jawabannya adalah kongruen. Segitiga PQS dengan RQS itu kongruen karena memenuhi syarat pertama. Ini bisa ciptakan sendiri jawabannya. Ini sudah, coba yang ini sedikit menantang. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Menunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar ini kongruen. Jawabannya adalah kongruen karena dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, di sini clue-nya pakai konsep lingkaran. Kira-kira apa yang sama di sini? Jadi sesuai di video sebelumnya atau pembahasan kita sebelumnya, kita kan berarti ada pakai segitiga sama sisi, sama kaki, layang-layang. Nah, ini konsepnya sama. Soalnya dia memanfaatkan ilmu yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, syukur atas perhatiannya. Semoga dapat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.